إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tiada kata yang indah pada kesempatan yang berbahagia ini selain kita panjatkan puji dan syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada hamba-hambanya dan juga kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, minal dhalalah ilal huda. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Takwa merupakan sebaik-baiknya bekal yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa taqwa. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah pada kesempatan khutbah kali ini khatib menyampaikan sebuah tema khutbah syukur
sabar dan saling memaafkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara wabtuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghfara." Thumma sakata. Faqalu ya Rasulullah liman lahu. Faqalu ya Rasulullah ma lahu. Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Imam Tabrani. Para hadirin rahimakumullah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara." Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersyukur. Wabtuliya, dan barang siapa yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, fasabara, kemudian dia bersabar. Wa zalama fastaghfara, dan barang siapa yang berbuat zalim kepada senyasamanya, fastaghfara, kemudian dia meminta maaf. Wa zulima, dan barang siapa yang dizalimi, faghfara, kemudian dia memaafkan. Tsumma sakata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Faqalu ya Rasulullah malahu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang akan dia peroleh? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari azab akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 sifat yang akan menyelamatkan seorang muslim, yang akan menjadikan seorang muslim tersebut aman dari siksa akhirat, dan juga merupakan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man u'tiya fasyakara. Barang siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, kemudian dia bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, wala in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah makna syukur? Syukur adalah pengakuan diri, rasa terima kasih kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Qomitugian karya Imam Nawawi At-Taranara Al-Bantani, beliau menjelaskan syukur tersusun dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmun, yang kedua adalah hal, yang ketiga adalah amal. Ilmun, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah memberi nikmat kepadanya. Yang kedua adalah hal, keadaan. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala merasa gembira dan bahagia ketika menerima nikmat tersebut. Dan yang ketiga adalah amal,
Maksudnya adalah ijra'ul a'dha bimardatillah, menjalankan segala ataupun seluruh anggota badannya kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat tersebut dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani magnunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragu, dan nikmat luang waktu. Berapa banyak orang yang tidak memahami nikmat tersebut, berapa banyak orang yang menggunakan nikmat kesehatannya, nikmat luang waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan nikmat sehat kita, pergunakan nikmat waktu luang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, untuk memperbanyak silaturahim, dan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, yang mana tidak bisa menikmati nikmat kesehatan, yang mana mereka ingin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa daya tangan sampai mereka tidak mempunyai nikmat kesehatan. Dan berapa banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaannya, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin thalabul ilmi, tetapi karena pekerjaannya membelenggu dirinya sehingga dia tidak memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Imam Syafi'i menasihati kita para hadirin rahimakumullah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Idza lam tashghal nafsaka bil haq, ketika dirimu tidak menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, ketika dirimu tidak menyibukkan dengan sesuatu pekerjaan yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaghalatka bil batil, maka kamu akan disibukkan dengan perbuatan yang batil yang akan menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang kedua adalah wabtuliya fasabara. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian musibah kemudian dia bersyukur, termasuk kepada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Kenapa kita harus bersabar? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar artinya al-habsu, menahan. Dan orang yang bersabar ketika ditimpa musibah adalah orang tersebut bisa menahan diri dari mengeluh dan dirinya tegar atas segala ujian yang Allah berikan. Artinya ujian tersebut tidak membuatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ujian tersebut malah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ketika seorang muslim yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, mungkin itu akan mengangkat harkat, martabat dan derajatnya di dunia ataupun di akhirat.
Dan ketika seorang muslim yang banyak melakukan maksiat kemudian dia ditimba musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, mungkin itu adalah azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan mungkin akan menggugurkan azabnya di akhirat nanti. Dalam dua keadaan tersebut, musibah merupakan hikmah ataupun mengandung kebaikan kepada keduanya, kepada kedua orang muslim yang banyak beribadah ataupun bermaksiat, tentu dibarengi dengan kesabaran dan ridho atas musibah tersebut. Yang ketiga dan yang keempat adalah wa zalama fastaghfara. Ketika orang menzalimi seseorang, fastaghfara, kemudian dia meminta maaf, wa zulima faghfara, dan orang yang dizalimi kemudian dia memaafkan. Artinya adalah kita harus mempunyai sifat saling maaf dan memaafkan. Insyaallah kita akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat nanti, dan juga merupakan orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang yang mempunyai sifat maaf dan memaafkan merupakan ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, bahwasanya surga diperuntukkan teruntuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bertakwa? Cirinya diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dia berkecukupan dan ketika dia dalam kesempitan. Wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan emosinya. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan terhadap sesama manusia, termasuk ciri dari orang-orang yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa khatib sampaikan. Semoga bisa diambil manfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhal azim, fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المهتدين. اللهم سلمنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.